memiliki tabel tentang data penjualan bulanan laptop di toko Briana. Di sini juga ada tabelnya, dan di sini saya akan memberitahukan penggunaan rumus follow up dan follow up. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tabel-tabel yang ada di sini. Di sini pada kolom pertama, pada tabel data bulanan penjualan laptop toko Briana, yaitu dari bulan Januari sampai September. Dan di sini ada nama produk harga, quantity, total, dan total keseluruhannya juga ada. Dan di sini ada tabel bantu yang akan membantu kita mencari tahu, menemukan hasil rumus follow up dan follow up. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu rumus follow up dan rumus follow up. Rumus follow up pada Microsoft Excel memberikan perbandingan nilai dalam tabel data pada baris secara horizontal. Sedangkan follow up pada Microsoft Excel mencari perbandingan nilai di antara kolom kiri data yang ingin mencari secara singkat. Langsung, rumus follow up dan follow up dapat dilihat dari huruf depannya. Jika huruf depannya H, maka rumus follow up merupakan rumus yang tabel secara horizontal. Seperti ini ya, teman-teman. Sedangkan jika rumusnya V, depannya yaitu V lengkap, tabel bantunya akan menurun ke bawah seperti ini. Saya akan menjelaskan cara menggunakan rumus follow up pada kolom nama produk laptop. Di sini teman-teman dapat memulai dengan mengetik sama dengan masukkan rumus follow up secara cepat. Jika muncul seperti ini, teman-teman dapat mengkliknya 2 kali agar tidak mengetik terlalu lama secara manual. Double klik akan muncul langsung seperti ini. Langsung ada buka kurung teman-teman, sama dengan follow up buka kurung, karena di sini kita akan mencari tabel di kolom ketiga. Di sel nomor 1 kita akan pilih kode produk sel nomor 1. Jika pada kolom kedua dengan klik nomor kode produk 200, kemudian titik koma. Karena di sini saya pakai follow up, maka tabel bantunya secara horizontal. Saya blok seluruh tabelnya, kemudian saya akan mengunci data tabel lainnya dengan menambahkan dolar di setiap variabel dengan cara mengetik VN atau F4 pada laptop Anda. Kemudian logo gambar dolarnya akan secara otomatis terpasang di kedua sisi variabel. Kemudian klik koma lagi, karena di sini saya akan mencari nama produk Asus pada tabel bantu, maka saya akan mencari tahu tabel Asus berada di kolom apa. Di sini tabel Asus berada di kolom nomor 1 dan 2. Saya akan mengetik nomor 2, kemudian saya pilih false atau null agar apa yang kita masukkan tidak ada kesalahan. Kemudian titik koma lagi, kemudian titik kurung, gabung, dan enter. Di sini sudah dapat hasilnya Asus sesuai dengan tabel bantu yang ada di bawah. Selanjutnya ini secara cepat saja akan menggunakan autofill dengan cara menjelaskan semua sampai ke bawah. Di sini dengan menekan pojok kanan pada kolom ini, kemudian double klik, kemudian dengan menekan autofill dengan menekan pojok kanan pada kolom tersebut. Kemudian cari hingga ke bawah, maka seluruh akan terisi secara otomatis. Kemudian di kolom tabel harga, pada kolom tabel harga, di sini saya akan menggunakan rumus follow up yang akan ditulis dengan cara yang sama dengan follow up. Double klik, ingat ya teman-teman, jika rumus atau depannya V, maka ini adalah vertikal. Jadi tabel bantunya menurun ke bawah. Di sini sama seperti tadi, saya akan mencari sel yang pertama terlebih dahulu, yaitu dengan mencari kode produk dengan klik kode produknya terlebih dahulu. Karena yang kita cari adalah sel yang pertama. Teman-teman penasaran tidak kenapa kode produk, kenapa nggak Januari? Karena di tabel bantu yang ada di sini tidak ada nama-nama bulan. Jadi jika walaupun kita mengklik Januari dan memblok bagi untuk tabel bantunya, hasil pada rumus follow up dan follow up kita tidak akan ditemukan. Jadi kita akan melakukan kode produk karena di setiap tabel bantu ada kode produk. Di sini saya klik, kemudian titik koma, sama seperti tadi, kita blok tabelnya bantunya sehingga setiap opikanya secara seluruhnya. Setelah itu jangan lupa teman-teman untuk menambahkan dolar di kedua sisi variabelnya dengan cara menambahkan F4 atau VN. Jika teman-teman tidak bisa menggunakan F4 saja, dengan menggunakan bantuan tabel VN maka dolar akan tumbuh secara otomatis di kedua sisi variabel. Kemudian titik koma lagi. Setelah itu di sini saya akan mencari harga pada tabel bantu. Di sini tabel kolom harga berada di nomor 3, yaitu hitungannya nomor 1 kode produk, nomor 2 nama produk, nomor 3 harga. Jadi saya akan mengetik 3. Kemudian titik koma false atau 0, teman-teman bisa mengklik false atau 0. Teman-teman kalau 0 itu merupakan false. Seperti tadi saya bilang, jika kita tidak membuat false pada rumus, maka hasilnya rumus kita temukan tidak akan dijumpai. Kemudian tutup kurung dan enter. Dapat teman-teman lihat pada kolom harga laptop Asus kita telah menemukan harganya, yaitu 15 juta. Sama seperti yang ada di tabel bantu. Jadi saya menggunakan autofill dan klik sebelah kanan atau mundurnya sampai ke bawah agar cepat dan praktis, tidak usah memasukkan rumusnya satu-satu pada setiap sel saran kolom. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja tentang rumus follow up dan follow up. Dan untuk kuantitinya saya akan menggunakan rumus follow up, teman-teman dapat melihatnya sendiri. Saya akan menjelaskan rumus follow up dan follow up di tabel kuantiti lagi secara cepat. Saya akan memberi 2 contoh lagi di tabel kuantiti. Di sini saya akan menggunakan 2 rumus.
Menggunakan rumus follow-up, saya mendapatkan kuantiti 8, sama seperti yang ada di bawah ini. Untuk yang kedua, kolom sales. Yang kedua, saya akan membuatkan rumus follow-up. Pada data selnya saya menggunakan rumus follow up, sedangkan di bawahnya saya menggunakan rumus follow up. Jadi, walaupun saya menggunakan rumus follow up, perbedaannya sebenarnya kegunaannya sama, yaitu berguna untuk menjadi perbanding nilai. Jadi pembedanya juga ada jika follow up secara horizontal, sedangkan follow up secara vertikal. Nah, di sini dapatlah hasilnya ya teman-teman, dan kita cocokkan dengan tabel bantuan yang vertikal dan horizontal. Takutnya ada yang keliru. Di sini benar ya teman-teman, 8 kuantitinya. Yang pertama kuantitinya 8, 11, 12, 11. Dan 5, 15, 3, 6, 1. Dan sekian dari saya penjelasan vlog up dan hollow up. Terima kasih. Membahas tentang pivot table. Pivot table ini adalah salah satu fitur yang paling berguna di Excel. Jadi kalau kalian punya tugas ataupun kerja yang berhubungan dengan data segitu banyaknya, kalian mesti banget wajib paham fitur pivot table. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu pivot table. Pivot table itu adalah sebuah fitur yang ada di Excel yang kalian bisa akses dari tab Insert. Kemudian di sini ada namanya pivot table nih. Pivot table itu intinya jika kalian punya data dengan beberapa informasi atau sifatnya multidimensional, seperti misalnya kalau di sini saya punya contoh data isinya bulan, kode produk, nama produk laptop, harga, quantity, dan total. Dan di sini juga ada 6 informasi. Bahkan dengan pivot table kalian bisa gampang mengelola data ini sehingga kalian bisa dengan mudah melakukan analisa. Misalkan kalian pengen lihat data penjualan laptop di masing-masing bulan, itu bisa kita lakukan. Nah, langsung saja kita bahas. Pertama, kita blok table yang ada. Kemudian kita pilih insert. Kita pilih insert, baru kita pencet insert. Dan munculkan. Dan kita pilih pivot table. Di sini pivot table di sebelah icon sebelah kiri ya, yang ada namanya pivot table. Nah, kita pencet. Nah, kan akan muncul nih tabel yang seperti ini. Di bagian select a table orange-nya, kita nggak perlu ubah-ubah lagi, dikarenakan di situ kan telah mengacu pada table yang kita blok ini nih. Di sini nih dia ada 2 pilihan ya kan, yaitu yang pertama new worksheet dan existing worksheet. New worksheet itu maksudnya dia itu pivot table-nya bakal ditaruh di workshop yang baru, atau dia dijadikan bikin sheet yang baru yang terpisah. Kalau existing worksheet-nya di-share yang tempat yang sama juga, maksudnya itu dia nggak di lembaran baru atau di halaman baru. Nih kayak di sini saya pilih existing worksheet aja biar gampang kita membandinginnya. Dan di sini ada location ya kan. Lalu di situ kita pilih tempat di mana kita bakal taruh pivot table-nya. Sini kita taruh contohnya taruh di I ya. Nah, otomatis dia bakal keluar seperti ini di tulisannya. Oke, baru setelah itu muncul seperti ini ya kan. Dan di sebelah kanan kita itu ada table files. Ini tuh sesuai dengan table yang pertama ini. Dari Excel kalian di sini tuh ada bacaan pivot table files. Di sini tuh ada bulan, kode produk, nama produk, harga, quantity, dan total. Di sini tuh ada 4 kolom. Yang pertama adalah row. Row itu artinya adalah baris, ya kan? Dan di sini kita bakal pilih yaitu nama produk, kita klik atau kita tarik, kan baru kita tarik, terus close, baru kita lepaskan, button close seperti itu. Dan di sini kita ngambil harga. Harganya itu kita track dulu harganya, baru kita tarik terus ke bawah ke value. Kenapa ke value? Karena di value ini itu adalah khusus untuk nominal gitu, dan keluar seperti ini. Setelah itu kita mengambil quantity, crack, kita tarik ke value, kita ngambil total juga, sama juga kita taruh di value. Dan di sini yang belum itu bulan kita crack ke filter, dan hasilnya seperti ini. Ini tuh data keseluruhan. Dan di sini tuh kalau misalnya mau dipilih, kita mau pilih bulan berapa, kita bisa mencet ini. Sini saya karena chat terlebih dahulu all-nya, baru saya memilih bulan September dan bulan Januari dan klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi setelah itu kita udah tahu bagaimana kita menganalisis data laptop Asus dengan total 120 juta, harga 15 juta dikali 8 yang terlaku jumlahnya, dan di bulan September dan bulan Januari tadi. Dan di sini kita coba ganti bulannya itu di rows. Dan kita buka dulu satu persatu. Ini, oke, bulan. Dan satu lagi total. Kita checklist. Setelah itu bulannya kita tarik ke bawah, dijadikan rows. Dan nama produk kita jadikan filters. Harga kita taruh di value.
quantity juga kita taruh di value, total juga kita taruh di value. Dan hasilnya seperti ini. Ini tuh masih hasil yang tadi, yang September dan Januari belum kita ubah. Jadi kita buat di sini check out all ya. Dan semuanya kita buat, inilah hasil dari seluruh data-data analisa jika kita ingin mencari nama produk laptopnya. Jadi sini saya ingin buat yaitu mencari produk laptop Advan dan bill. Nah, klik OK sama Lenovo. Nah, hasilnya gini. Di bulan Agustus pemasukannya itu totalnya 54 juta, Maret 132 juta, dan totalnya 221 juta. Nah, hasilnya segini. Dan mungkin ini saja penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Di sini kita memiliki data untuk pembelian produk laptop. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan sort filter pada Excel. Sort filter ini kita gunakan bisa untuk mengurutkan nama mulai dari huruf abjad dari A sampai Z, lalu untuk memperbaiki kolom-kolom hingga rapi, dan untuk melihat angka-angka dari yang paling terkecil hingga yang paling terbesar. Begitu juga untuk laki-laki dan perempuan. Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah tuliskan berbagai nama, jenis kelamin, domisili, dan pembelian. Lalu sebelum itu kita blok dulu seluruh tabel ini. Lalu kita cari yang namanya data. Kita klik data. Setelah klik data, kita gunakan sort filter atau filter. Kita klik, lalu muncul fitur seperti ini. Lalu sebenarnya sort filter ini tuh berfungsi untuk mengurutkan huruf dari A ke Z atau huruf Z ke A, atau mungkin jenis kelamin dari laki-laki dan perempuan, serta pembelian dari angka 1 yang paling kecil sampai ke angka yang paling besar. Sekarang saya contohkan nama-nama yang tersedia pada kolom, tapi nggak semua. Saya contohkan misalnya Bagas, David, dan Eko. Kita klik OK. Kita sort dulu dari A ke Z, dan pada seperti inilah hasilnya. Namun kita klik lagi nih untuk keseluruhannya bagaimana. Jika ingin keseluruhannya difilter, kita klik select all, lalu tertampil seperti ini, diurutkan yang paling abjad A sampai Z. Nah, setelah itu kita gunakan jenis kelamin. Karena sebelumnya kita sudah memfilter nama, maka saat kita menggunakan jenis kelamin, otomatis sort filter telah mendeteksi yang mana jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Sekarang kita akan memfilterkan harga. Kalau tadi Bagas 11 juta di paling atas, sekarang kita coba di sort Z ke A. Otomatis memantau yang pembeliannya paling atas karena dia paling kecil. Kalau tadi Bagas, itu pembelian yang masih acak-acakan, diurutkan dari Z ke A dan ke Z. Seperti itulah sort filter, teman-teman. Nah, dalam pembelian ini ada tulisan sort smallest to largest. Otomatis diurutkanlah dari yang terbesar hingga yang terkecil. Maka padilah pembelian yang paling besar di tabel ini, berjenis laki-laki dengan domisili Bali, dengan pembelian 21 juta. Beginilah salah satu contoh menggunakan sort filter pada Excel. Sekarang kita akan mempelajari tentang data validation. Yang pertama yaitu kita klik salah satu kolom, kemudian kita cari data, lalu setelah itu kita klik data validation yang ini, lalu setelah itu kita klik menu ini dan kita cari list. Untuk source-nya kita ke jenis kelamin. Jenis kelamin kan ada dua, teman-teman, ada laki-laki dan perempuan, dan untuk itu kita klik source-nya perempuan dan laki-laki. Nah, sekarang tampilannya seperti ini, sudah bisa dideteksi mana perempuan dan laki-laki. Tapi daripada satu-satu kita memvalidation, saya di sini ada trik cepatnya, yaitu dengan klik atas sampai bawah ditarik, lalu fitur ini akan bekerja dari atas sampai bawah untuk mendeteksi mana yang laki-laki dan perempuan. Setelah jenis kelamin, sekarang kita pindah ke domisili. Nah, di sini saya sudah memiliki data tabelnya, yaitu sort filter yang tadi kita pelajari dari Bali sampai Batam ini. Nah, sekarang kita tinggal memasukkan data-data tersebut ke dalam tabel untuk di data validation kan. Yang pertama kita lakukan yaitu kita klik data, lalu kita klik data validation, terus kita klik lagi list. Untuk source-nya, kita pakai data yang tadi kita pelajari. Daripada kita lama-lama untuk menulis satu-satu bagian-bagian ini, kita blok aja semuanya. Setelah kita okekan, otomatis akan muncul domisili yang telah kita blok tadi seperti ini. Lalu kita akan blok sama seperti yang tadi, kita tarik dari atas sampai ke bawah agar fitur yang segitiga ini muncul sama seperti jenis kelamin tadi. Kita klik dari atas sampai ke bawah, kita tarik, maka otomatis segitiga ini berfungsi dari atas sampai bawah dan domisilinya akan terlihat. Sekarang kita lanjut ke pembelian. Nah, untuk pembelian ini sama seperti tadi, kita klik lagi data validation, terus kita klik list. Untuk source-nya kita klik aja, kita blok semuanya, lalu kita klik OK. Maka fitur ini bekerja juga. Ada muncul segitiga seperti ini, maka fitur itu sudah bekerja ya teman-teman. Nah, ternyata di data validation ini memiliki beberapa fitur, contohnya saja input message dan error alert. Dan untuk titelnya kita tulis isi data ini. Dan untuk isi input message kita tulis pilih sesuai dengan ketentuan. Klik OK. Maka akan muncul fitur seperti ini. Nah, sebenarnya fitur ini itu digunakan untuk menghindari kesalahan saat kita ingin memasukkan data.
sekarang kita coba untuk blok semuanya seperti yang tadi kita pelajari. Lalu fitur ini pun berfungsi dari atas sampai bawah. Nah, sekarang kita coba untuk fitur lainnya dari data validation. Yang pertama yaitu kita klik lagi data validation. Nah, di sini tuh ada fitur yang namanya error alert. Error alert itu berfungsi kalau misalnya kita klik salah satu tabel terus ternyata itu salah, maka itu ada tulisan peringatan, ada tulisan stop, warning, atau information. Sekarang kita coba yang bagian warning. Untuk titelnya kita tulis di sini data salah. Untuk error message kita tulis mohon isi data sesuai dengan ketentuan. Lalu kita klik OK. Kita coba untuk tulis kata lain, misalnya Jambi. Nah, maka di sini ada tulisan warning yang seperti kita tulis tadi, mohon isi data sesuai dengan ketentuan. Nah, ini akan mempermudah kita jikalau ada data yang kita anggap salah. Maka fitur ini sangat berguna banget dalam menggunakan data, apalagi kita salah misalnya dalam memilih data. Nah, itu dia tadi cara menggunakan data validation di Excel. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan break to column. Nah, pertama ini saya udah bikin contohnya. Di sini ada absen ya. Nah, itu sangat kepanjangan ya, jadi kita akan potong. Ini pertama aku bakal potong di 30-an. Dan ini nanti bakal kepotong ya di antara 28 dan 29. Cari bricks. Nah, dan ini bakal kepotong seperti ini. Dan kita bakal ngulangin lagi. Pencet bricks. Dan ini bakal kepotong seperti ini. Lalu kita pasti ngecek lagi. Nah, seperti ini udah kepotong ya. Materi kita pada kali ini adalah text to column. Di sini saya akan membuat sebuah teks dengan nama-nama kota, yaitu Balikpapan, Jakarta, Bandung, Surabaya, Depok, Bali, dan lain-lain. Di sini dari teks yang saya buat di sini saya akan mengubahnya menjadi sebuah kolom atau tabel. Kemudian kita blok semua teks yang telah kita buat tadi. Kemudian pilih data, menu data. Kemudian teman-teman dapat lihat di situ ada tulisan text to column. Di sini teman-teman tinggal klik next, kemudian pilih koma, kemudian teman-teman klik next. Kemudian di sini klik finish. Di sini nama-nama kota yang telah dibuat teks tadi akan otomatis menjadi kolom. Teman-teman dapat merapikan teksnya sesuai dengan tulisannya ya teman-teman. Terima kasih. Saya lanjutkan ke materi Sekarang selanjutnya. if analisis data tabel. Nah, sebelumnya sini sebelah kiri saya adalah soalnya ya sebagai contohnya. Nah, pertama kita akan membuat perhitungan sewa. Tadi di sini ada vendor, hari, biaya sewa, biaya pasang sama total. Ini saya merge cell biar lebih rapi aja. Buat vendor kita isi C, dan untuk hari kita isi 1. Dan ini saya blok dan dikasih garis agar membedakan. Untuk rumus kita menggunakan sama dengan follow up, buka kurung, klik vendor, koma, klik soal yang kita bakal hitung, koma, 2, koma, false, tutup kurung, enter. Nah, inilah ya kira-kira. Dan untuk total biaya kita akan menggunakan sama dengan buka kurung, klik sewa, kali total sewa, tutup kurung, tambah biaya pasang, dan enter. Nah, jika berhasil, kalau kita mengubah huruf B, semua totalnya bakal berubah juga.
Untuk terakhir kita akan menghitung sewa selama 3 hari, 6 hari, 9 hari sesuai sama soalnya. Nah, pertama kita membuat bloknya dulu untuk memisahkannya. Dan di sini ada vendor A, B, C, dan di sini harinya 3 hari, 6 hari, dan 9 hari. Buat yang di samping A, kita bikin rumusnya sama dengan klik total biaya dan enter. Nah, habis itu kita bakal hapus yang di vendor dan di hari. Nah, rumusnya kan bakal hilang. Itu kita ubah dan kita tambahin if error di bagian depan hold up. Dan di bagian belakangnya kita bikin koma, petik 2, tutup kurung, dan enter. Dan itu bakal hilang. Dan untuk seterusnya sama, if error bagian belakangnya koma, petik 2, tutup kurung, enter. Dan ini juga semuanya. Jadi ini kita bakal bersihkan semuanya. If error bagian ujungnya kita bakal kasih koma, petik 2, tutup kurung, dan enter. Nah, nanti bakal bersih kayak gini tampilannya. Habis itu kita blok bagian untuk yang kita hitung. Cari data what if analysis, data table. Nah, untuk isian row input cell itu bakal kita isi dengan vendor. Dan untuk kolom input cell kita bakal isi dengan hari. Dan otomatis bakal terisi semua seperti ini. Agar lebih rapi uangnya, kita bakal memisahkan komanya. Di number itu kita bikin 0, kasih koma, dan oke. Itu lebih rapi. Dan ini jika diganti angkanya, maka semuanya bakal berubah juga. Nah, seperti ini. Ini saya blok semuanya agar lebih rapi saja. Dan begini cara menggunakan what if analysis data table. Sekian, terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai ketepatan penggunaan autofill dalam melakukan pemisahan nama dan tanggal. Di sini saya memiliki tabel dengan kolom yang pertama yaitu tempat dan tanggal lahir yang akan saya pisahkan menjadi 2 kolom yang berbeda yaitu tempat lahir dan tanggal lahir. Sebelum melakukan pemisahan, saya memiliki 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, pemisah tempat dan tanggal lahir harus konsisten. Sebagai contoh, di sini saya menuliskan pada kolom pertama yaitu Bandung, koma, spasi 17 bulan 8 1990 dan pada kolom yang kedua Jakarta, koma, spasi 01 bulan 01 tahun 2000. Di sini pemisah yang saya gunakan adalah koma dan spasi. Jika teman-teman sudah menggunakan koma dan spasi sebagai pemisah, maka pada kolom yang pertama hingga kolom yang terakhir teman-teman harus menggunakan koma dan spasi. Tetapi teman-teman tidak hanya harus menggunakan koma dan spasi, teman-teman bisa menggunakan koma atau hanya spasi, asal teman-teman harus konsisten dalam memilih pemisah tempat dan tanggal lahir tersebut. Dan untuk syarat yang kedua adalah penulisan tanggal lahir harus berupa format tanggal yang baku. Di sini sebagai contoh, saya menggunakan format tanggal yang baku, yaitu 2 angka untuk tanggal, 2 angka untuk bulan, dan 4 angka untuk tahun. Di sini setiap pemisah tanggal saya menggunakan 3 pemisah, yaitu garis strip, garis miring, dan spasi. Baiklah, sekarang kita akan memulai pemisahan tempat dan tanggal lahir. Di sini secara sederhana, memisahkan tempat tanggal lahir berarti mengambil semua huruf di sebelah kiri karakter pemisah. Berarti teman-teman hanya mengambil huruf yang ada di sebelah kiri karakter pemisah. Dalam melakukan pemisahan tempat lahir, yaitu mengambil semua huruf yang ada di sebelah kiri karakter pemisah, kita harus mengetahui berapa huruf yang ada di sebelah kiri karakter pemisah. Di sini saya akan menggunakan rumus find dengan mengetikkan sama dengan find buka kurung. Dikarenakan saya menggunakan pemisah koma pada setiap tempat dan tanggal lahir, maka di sini saya akan mengetikkan tanda petik 2, koma, tanda petik 2, koma. Kemudian teman-teman dapat menuliskan titik koma sebagai penguncinya dari rumus tanda petik 2. Kemudian teman-teman pilih kolom yang ada di sebelahnya yaitu tempat dan tanggal lahir. Kemudian titik koma. Kemudian 1 karena di sini ada di kolom 1. Kemudian teman-teman dapat tutup kurung. Kemudian teman-teman dapat mengetikkan kurang 1 dikarenakan kita hanya menggunakan koma sebagai pemisah. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 7. Berarti semua karakter pemisah yang ada di sebelah kiri totalnya ada 7. Mari kita hitung. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Setelah kita mendapatkan hasil 7 dari karakter pemisah sebelah kiri, saya akan menggunakan rumus left yaitu untuk mendapatkan apa huruf yang ada di sebelah karakter kiri dengan menambahkan left, buka kurung, kemudian pilih tabel tempat tanggal lahir, kolom pertama, kemudian titik koma, kemudian di belakangnya kita tambahkan tutup kurung. Setelah itu teman-teman dapat mengenternya. Di sini kita sudah mendapatkan tempat lahirnya yaitu Bandung, sesuai dengan tempat tanggal lahir pada kolom di sebelahnya. Di sini saya akan menggunakan autofill secara otomatis yang akan memunculkan tempat tanggal lahir dengan mengklik pojok kanan sampai kursor berubah menjadi plus hitam. Kemudian teman-teman dapat menariknya hingga ke bawah. Kemudian nama tempat tanggal lahir secara otomatis terisi tanpa kita harus satu-satu memasukkan rumusnya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke kolom sebelahnya yaitu kolom tanggal lahir. Di sini pada kolom tanggal lahir kita akan mengambil semua huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Berarti kita hanya mengambil huruf yang ada di sebelah kanan setelah koma dan spasi. Sebelum itu kita harus mengetahui berapa huruf atau angka yang ada di tabel tempat tanggal lahir. Di sini saya akan menggunakan rumus len yaitu sama dengan len buka kurung
Kemudian teman-teman dapat memilih kolom tempat tanggal lahir yaitu Bandung, kemudian tutup kurung dan enter. Hasil yang kita dapatkan dari total seluruh huruf yang ada di tabel tempat tanggal lahir adalah 19. Tetapi kita hanya mengambil karakter atau huruf di sebelah kanan saja. Maka di sini saya akan menguranginya dengan tabel tempat tanggal lahir dengan menggunakan rumus find. Di sini teman-teman dapat mengetikkan di sebelah tutup kurung yaitu find, double klik atau buka kurung. Kemudian teman-teman dapat mengetikkan titik tanda petik 2, kemudian koma, tanda petik 2, kemudian titik koma, kemudian teman-teman dapat memilih tempat tanggal lahir kolom pertama, kemudian titik koma, kemudian 1, kemudian teman-teman dapat menutup kurung dengan setelah itu kurangi dengan 1 yaitu spasinya. Teman-teman dapat mengenternya. Di sini hasil yang kita dapatkan adalah 10, yaitu huruf yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Yang kita kurangkan tadi menggunakan rumus find adalah huruf yang ada di sebelah kiri karakter pemisah. Makanya kita mendapatkan 10. Di sini kita akan menggunakan rumus right untuk mendapatkan huruf apa aja yang ada di sebelah kanan karakter pemisah. Pada sama dengan teman-teman dapat menambahkan right, kemudian double klik, di situ sudah muncul tutup buka kurungnya, kemudian pilih kolom nomor 1 pada tempat tanggal lahir, kemudian titik koma, kemudian pada belakang rumus kita tambahkan tutup kurung. Setelah itu teman-teman dapat mengenternya. Di sini kita sudah mendapatkan tanggalnya ya teman-teman, yaitu 17 bulan 8 1990, sama seperti tanggal lahir di kolom pertama. Kemudian teman-teman dapat menggunakan autofill dengan mengklik kanan, kemudian tarik sampai bawah. Di sini tanggal lahir secara otomatis langsung terisi tanpa harus kita buat rumusnya satu persatu setiap kolomnya. Baiklah teman-teman, sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Bye. Materi selanjutnya adalah tentang saham produk. Di sini saya memiliki tabel dengan data bulanan penjualan laptop Tokobiliana. Di sini pada kolom pertama saya memiliki nama bulan dari Januari sampai September, kemudian kode produk, nama yaitu laptop, harga, kuantiti, serta total dan total keseluruhan. Di sini total dan keseluruhan akan kita cari menggunakan rumus SUM. Simak videonya ya teman-teman. Di sini pada kolom pertama di kolom total saya menggunakan rumus SUM, yaitu dengan mengetikkan sama dengan SUM, buka kurung atau double klik dalam pencarian, kemudian pilih tabel sel pertama pada kolom harga, kemudian pilih tanda bintang atau kali, kemudian tutup kurung sama dan enter. Di sini sudah dapat totalnya yaitu 120 juta. Kemudian teman-teman dapat menggunakan autofill dengan menekan pojok kanan dan blok hingga ke bawah, dan total secara otomatis akan langsung terisi tanpa harus kita satu-satu mencarinya. Kemudian di sini di harga saya akan menotalkannya secara keseluruhan, sama seperti tadi saya menggunakan rumus SUM, yaitu dengan mengetik sama dengan SUM, buka kurung, kemudian blok dari atas sampai ke bawah seluruh kolom, kemudian tutup kurung dan enter. Di sini sudah dapat hasilnya yaitu 104.200.000. Kemudian di kuantiti saya juga akan menggunakan rumus yang sama. Dapat teman-teman lihat ya. Nah, di sini kita sudah mendapatkan kuantitinya yaitu 72. Kemudian di total saya akan masih menggunakan rumus yang sama. Dengan SUM sama dengan SUM. Double klik. Kemudian blok dari atas hingga ke bawah. Kemudian tutup kurung dan enter. Di sini kita mendapatkan hasilnya yaitu 858 juta ribu ya teman-teman. Sekian materi tentang saya mengenai SUM produk. Terima kasih.